Danu sudah mengakui ada di TKP. Nah itu Pak. Nah berarti kan udah, ini mah kalau dia sudah Danu mengakui ada di TKP, berarti sudah jelas ini. Dan sudah kena pasal lah, jelas dia udah kena pasal. Nah apa yang disampaikan Danu itu nanti paling tinggal dikonfrontir dengan dengan Bapak Pak Bu Mimin dan Abi. Tentunya kita sudah dengar bahwa itu semua adalah disanggah oleh Bu Mimin bahwa itu fitnah, kan? Nah sekarang mah yang penting Danu sudah ada di TKP ini, tinggal di TKP itu dengan sebenarnya itu dengan siapa Danu di TKP. Nah ini kan yang harus dikali itu sama pihak kepolisian gitu. Ya kan kalau Bu Mimin kan sudah di BAP, sudah menyanggah gitu kan, dengan bukti-bukti bahwa Bu Mimin ada Ibu Ratna menyaksikan, kemudian Bapak juga ada tukang surabi yang menguatkan. Nah, Danu pembuktiannya apa? Tidak jelas nih, apa yang memperkuat Danu sehingga dia bisa mengatakan demikian. Tapi poin yang penting adalah Danu ada di TKP. Nah itulah poinnya. Poin yang paling penting mah dengan siapa Danu sebenarnya ada di TKP. Nah ini nih yang harus digali ini Pak ya. Iya, makanya Bapak juga yakin dan percaya itu pengakuan yang sangat akurat. Cuma ada hal ketakutan yang disampaikan oleh Danu dengan kebohongan itu, mungkin ada tekanan-tekanan dari yang lainnya. Akhirnya orang-orang yang betul-betul melakukan itu dirubah nama, itu aja. Siapa ibu diganti orangnya, nanti kan gitu. Sebetulnya bukan si ibu, tapi ada seorang wanita. Terus ada lagi Pak Yosep, bukan Pak Yosep, mungkin juga ada yang lain, cuma ditutupi, diganti namanya menjadi Pak Yosep. Terus yang satu lagi ada namanya Abi, bisa saja dengan siapapun dirubah namanya. Sebetulnya bukan Abi, tapi ada seseorang yang betul-betul bersama dia, itu aja. Cuma kan dengan hal pengakuan seperti itu, sebetulnya kan Mama merasa maaf karena yang mengikuti dia itu untuk memberikan kepercayaan kepada Danu. Danu itu ingin menguatkan kepada siapa yang dekat dengan saya, mungkin supaya merasa tentram, merasa benar dia itu yang dilakukan itu adalah benar, yang disampaikan kejujuran Danu. Tapi kan sebetulnya bukan kejujuran, itu kebohongan dan mengelabui kepada orang-orang yang dekat yang merasa melindungi, itu aja sebetulnya. Jadi itu adalah jebakan-jebakan Danu terhadap orang-orang yang dekat yang merasa melindungi aja, begitu. Sebetulnya Danu itu jujur, cuma nama yang tiga itu tidak jujur, tidak menyebutkan nama yang sebenarnya, itu aja. Jadi terjebaklah. Kenapa terjebak kepada yang tahu kepada Danu? Karena Danu itu merasa dilindungi, dia itu sebetulnya begitu. Itu jadi merasa untuk memberikan ketenangan kepada orang-orang yang merasa dekat dengan Danu, itu aja. Tapi insya Allah lah, sekalipun ya andainya apa yang dikatakan oleh Bapak, sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan mayat, tetap akan tercium baunya juga. Itu Pak, yakin karena Allah SWT. Ya, bisa jadi Pak, benar, bisa jadi nama-namanya diganti. Jadi dia bisa menggambarkan peran, menceritakan peran-peran Danu, kemudian menceritakan peran-peran yang katakanlah pengganti nama Bapak, nama Bu Mimin, Pak Abi, digantikan namanya. Dan peran itu dia sampaikan hanya untuk mengganti nama. Cuma yang saya pikirkan, kenapa Danu kok bisa-bisanya memfitnah ya, nama Bapak, nama Bu Mimin, nama Abi digantikan. Padahal sebenarnya ada peran lain di balik itu semua. Apa maksudnya Danu ini semua? Apa yang membuat Danu bercerita kebohongan seperti itu? Dasarnya apa? Apakah ada orang-orang yang memberikan kepada Danu ancaman atau memberikan fasilitas atau apa? Ini kan jadi pertanyaan besar nih.
Apa yang membuat Danu bercerita seperti itu? Kan awalnya yang membuat Remingan itu kan Danu telepon, jadi telepon oleh Pak Yosep itu kan buat tuh kebohongan. Nah, terus disuruh ke itu katanya ke TKP, itu disampaikan ke Lilisnya pada waktu itu. Nah itu jadi menjadi kekuatan dari Danu, itu kebohongan yang awal. Terus ada lebih menguatkan lagi, yaitu dari Kades memframing Bapak atau mencurigai Bapak kepada keluarga bahwa Pak Yosep lah sebagai pelaku. Akhirnya itu kan menjadi kekuatan buat dia, dianggapnya itu kan tetap mimpi itu kan. Jadi pemikiran yang sangat dangkal itu. Jadi di seluruh, makanya apa yang dikatakan oleh Bapak, semua BAP yang disampaikan dalam kejadian ini adalah semua maaf itu bohong semua, terserah. Karena seperti dalam hal ini menyudutkan, menuduh sebagai pelaku itu tidak ada jauh, hanyalah Pak Yosep yang melakukan seperti itu. Jadi semuanya akhirnya menggiring fokus terhadap kejadian itu adalah yang melakukan sebenarnya itu adalah Pak Yosep. Itu kebohongan semua flamingan yang dilakukan oleh semua, termasuk Kades, termasuk Yuris mungkin ya, karena dasarnya dari Pak Kades, Yuris katanya itu ya. Terus termasuk Danu, itu kan semua itu adalah flamingan dan awal-awal menyudutkan bahwa Pak Yosep adalah sebagai pelaku, itu aja. Nanti kita buktikan yang sebenarnya. Sekali lagi, Allah itu maha tahu, Allah itu maha tahu, maha melihat. Allah itu yang menciptakan segalanya. Kebohongan Allah itu maha tahu kebohongan yang sebenarnya, itu aja. Jadi Allah itu tidak bisa dibohongi, ya. Sekali lagi, tidak bisa dibohongi kalau Allah itu maha segalanya, yakin. Itu adalah kebohongan termasuk akhirnya maaf. Kebohongan itu untuk memperkuat dirinya, kalau bisa sampai berakhir ini sampai tidak terungkap. Tujuannya seperti itu, karena bohong dan berbohong dianggapnya nanti tidak akan terungkap, tapi yakin oleh Bapak kebohongan itu akan terungkap dan akan menentukan kebenaran dalam hal sebenarnya, gitu aja. Kita yakin, ya, termasuk kasihan Bapak juga dari awal. Lilis kasihan dibohongi, semua keluarga dibohongi oleh Danu. Terus termasuk maaf sekali lagi, Bapak juga kasihan terhadap orang-orang yang betul ikhlas dengan membantu. Itu terus terang aja, yang namanya Topan itu orang jujur, orang baik. Tapi kan karena dengan kebohongan itu akhirnya maaf sampai berkata Danu itu tidak terlibat, Danu itu bukan pelaku. Itu dari awal sudah dengar Bapak. Kenapa? Karena meyakinkan Danu itu tidak terlibat. Ucapan seperti yang disampaikan oleh Danu kepada PH-nya. Jadi kasihanlah semua juga, termasuk orang-orang yang mengikuti berjalan dengan Danu. Semua itu adalah rekayasa, bukan yang sebenarnya. Yakin karena Allah, itu rekayasa semua yang dia buat dan dia ceritakan itu. Iya, jadi misterius gitu. Si Danu nih misterius. Jadi saya itu sampai sekarang masih nggak habis pikir dia ke TKP itu dengan siapa gitu sebenarnya. Apakah dengan Yoris, dengan Yanti, apakah dengan Wahyu? Nah
kan jadi penasaran ke saya nih Pak. Enggak, waktu awal Bapak dikomportir di situ, Bapak ada, jadi ada dugaan-dugaan kuat artinya terhadap Danu itu. Ya, waktu dikomportir itu kan berbohong. Setelah berbohong, mengakui kebohongannya itu di depan siapa? Di depan Ibu Kapolres. Ibu Kapolres, aduh, maaf, itu lihat Danu sampai, ya kalau duduk itu seperti di atas bola, gelisah, wah pulak-balik, laki-laki kayak gitu. Dia sampai ibu Kapolres, kamu bagus, lagi nulis gitu, sampai itu tekan gitu. Setelah mengakui itu, terus Ibu Kapolres juga ngomong, ini Pak Yosep sampai 5 kali ini di BAP diganti, berubah terus. Itu disampaikan langsung di depan. Itu jadi mengakui kebohongan waktu di kompor itu bukan 1 kali tapi 2 kali. Pertama, karena kata di dalam BAP-nya itu Pak Yosep menelpon dan diikuti oleh Danu katanya ke TKP. Saya yakin pada waktu itu tidak ada Danu. Waktu ditanya itu tidak ada Danu, sekali lagi tidak ada Danu. Akhirnya Danu 2 kali mengelak, akhirnya ketiga kali mengakui bahwa dia itu berbohong gitu. 1. Terus yang kedua kali dikomportir lagi bahwa kan ada BAP Bapak Danu itu pernah datang tanggal 15 sekitar jam 10-11 malam. Itu dia hampir 3 kali tidak mengakui, akhirnya mengakui kebohongannya itu. Berarti dia itu mengakui dia itu datang. Itu berarti 2 kali mengakui kebohongannya waktu setelah dikomportir. Cuma setelah itu ini ada apa makanya